Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pembimbing serta Bapak Ibu kelas Pasca yang selalu bersemangat. Saya mohon izin untuk mempresentasikan materi agama, cinta, dan toleransi Islam untuk perdamaian dunia, studi Fathullah Gulen. Tindak kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi fakta sosial yang terus menyelimuti sepanjang perjalanan manusia, dan pelaku memiliki argumen apologetik yang dijadikan alibi sebagai pembenaran kejahatan yang telah dilakukannya. Alasannya dijadikan alibi adalah ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, stabilitas politik, serta agama. Adanya globalisasi terutama dalam bidang teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya ancaman terorisme dan kekerasan yang semakin banyak, dan disinilah seorang master sufi dari Turki mendedikasikan dirinya melalui upaya pendidikan dan gerakan serta tindakan ajaran Islam yang berbasis cinta, toleransi, dan dialog. Berikut adalah biografi Fathullah Gulen. Beliau adalah seorang pemimpin agama kontemporer, pengikut Badi'u Zaman Said Nursi yang disiplin, lulus madrasahnya 1958, mulai berkhutbah 1960-an, khatam Al-Quran usia 4 tahun lebih, ayahnya bernama Ramis Afandi, ibunya Rafiah Hanim, serta beliau menjadi imam Masjid Quds Sarveli di usia 20 tahun. Fathullah Gulen Movement adalah sebuah gerakan yang diilhami pemikiran Gulen. Ini menawarkan sebuah jalan hidup berupa ajaran Islam yang ramah di tengah-tengah ancaman terorisme dan radikalisme. Dan pada saat ini, gerakan Fathullah Gulen Movement ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia melalui aktivitas budaya, gerakan sosial, dan dialog. Kajian pemikiran Gulen yang pertama tadi biografi Fathullah sudah kita paparkan. Yang kedua kegelisahan akademik, esoterisme dan eksoterisme, agama, cinta, dan toleransi, dialog dan pendidikan sebagai media gerakan, serta kontribusi terhadap studi Islam. Kegelisahan akademik, permasalahan terorisme dan radikalisme yang melibatkan orang Islam atau yang dituduhkan kepada orang Islam merupakan pukulan yang luar biasa, bukan hanya kepada umat Islam saja, melainkan terhadap agama Islam itu sendiri yang menanggung beban karena anggapan masyarakat bahwa Islam itu memiliki karakter yang keras, kejam, radikal, dan tidak mengakui pluralisme. Kegelisahan akademik selanjutnya yaitu adanya praktek militerisme di berbagai negara, adanya konflik kepentingan politik, konflik ras, konflik beragama, serta hilangnya nilai-nilai humanity. Esoterisme dan eksoterisme adalah merupakan dua dimensi agama yang tidak bisa dipisahkan, ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa berdiri sendiri. Esoterisme merupakan tujuan yang bersifat transenden atau segala hakikat setiap agama. Eksoterisme cara yang dilakukan atau upaya untuk mencapai tujuan esoteris yang berupa segi bentuk dari setiap agama. Misi utama Fathullah Gulen. Gulen juga mempunyai misi yaitu umat Islam pada saat ini dan besok bisa mengajarkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling humanis. Nabi Muhammad SAW, the bright humanity, adalah seorang yang penuh cinta dan kasih sayang. Salah satu nama beliau adalah Habibullah, orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah. Cinta menurut Imam Rabbani, Mailana Khalid, dan Sah Waliullah mengatakan bahwa cinta adalah pemberhentian tertinggi dari tindakan spiritual. Seorang muslim yang penuh cinta akan menerima perbedaan pendapat dan keyakinan, sebab dia benar-benar menghayati pesan agama bahwa perbedaan pendapat di antara umat adalah bentuk kasih sayang. Spirit prophetic ini menegaskan bahwa cinta dan kasih sayang adalah sumber toleransi. Gulen berusaha meyakinkan dunia bahwa toleransi, cinta, dan kasih sayang adalah benar-benar Islam. Interpretasi yang tepat dalam ajaran lebih mengajarkan adanya pengampunan, kedamaian batin, keharmonisan sosial, kejujuran, serta kepercayaan terhadap Tuhan. Menurut Gulen, metode yang cocok untuk membuat toleransi adalah dengan dialog. Fungsi dialog menjadikan manusia toleransi dan membuat hati seluas samudera, menjadi inspirator terhadap keyakinan dan cinta orang lain, memberikan ruang dan apresiasi terhadap perbedaan pandangan, dan memaafkan apa yang sudah terjadi, serta meniupkan semangat baru untuk kehidupan selanjutnya, serta menghilangkan sifat setan dan menggantikannya dengan kebaikan. Keterikatan Gulen dengan pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai sarana atau wadah transformasi ilmu tentang Islam yang benar, menyiapkan golden generation yang akan menjadi ciri khas masyarakat Turki masa depan.
3 lembaga yang didirikan Gulen Movement. 1 asrama lembaga kursus, 2 Gulen Inspired, yang ketiga Fatih University. Proses pembelajarannya berdasarkan konsep dan pemikiran Gulen. Kontribusi Gulen terhadap studi Islam. Yang pertama, menurut Gulen, Islam itu adalah agama, bukan ideologi. Islam tidak memiliki dogmatis, fanatisme, dan fundamentalisme. Islam tidak pernah mengizinkan umatnya untuk berorganisasi untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Kritik nalar Fathullah Gulen. Kemutlakan bahkan keabadian nilai-nilai kemanusiaan sebagai pancaran dari esoterik agama dapat menembus skat-skat bentuk formal agama dalam eksoteriknya. Ketika nilai-nilai tersebut ditarik ke wilayah eksoterik yang berstruktur dan ada dalam ruang dinamis, maka nilai-nilai kemanusiaan akan menjelma dalam bentuk-bentuk yang terbatasi oleh ruang-ruang yang melingkupinya. Nilai-nilai universal dari humanity sebenarnya hanya ada dalam ruang langit. Apabila dibumikan akan tersekat oleh keterbatasan yang ada dalam ruang bumi. Konsep yang ditawarkan Fathullah Gulen tadi sudah kita paparkan, bahwa dengan melalui media dialog agar nilai-nilai kemanusiaan yang tak terbatas menjadi kesadaran bersama sehingga tujuan beragama untuk memperoleh kedamaian dapat tercapai. Terima kasih. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.